Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM F2019-01034, kelas C1 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penyakit kanker. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni definisi kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Pada dasarnya, tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang tersebar di setiap organ dan bagian. Nantinya, sel-sel ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sel baru. Karena sudah tergantikan sel secara alami, sel-sel yang tidak sehat tidak berfungsi dan tua akan mati. Sementara sel kanker tidak akan mati dengan sendirinya. Sel tersebut akan memperbanyak diri hingga jumlah yang sudah tak bisa dikendalikan lagi. Perubahan inilah yang bisa memicu munculnya sel kanker. Penyakit ini bisa muncul pada bagian tubuh manapun karena asalnya dari sel dalam tubuh manusia. Hal tersebut menjawab pertanyaan mengapa kanker banyak sekali jenisnya. Berdasarkan laporan dan riset, terdapat lebih dari 200 jenis penyakit kanker yang berbeda. Kemudian penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat resiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi pengandaan terlalu banyak. Hal ini disebut sebagai mutasi gen, ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Kemudian, jenis-jenis kanker. Yang pertama, karsinoma merupakan jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh, misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar muskus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Yang kedua, glioma merupakan kanker susunan saraf, misalnya sel-sel gila atau jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Yang ketiga, leukemia kanker. Kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi dapat memenuhi pembuluh darah serta mengganggu fungsi sel darah normal. Yang keempat, limfoma merupakan jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, seperti jaringan limfa, laktea, limfa, berbagai kelenjar limfa, timus, serta sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfa dan limfa. Yang kelima, sarkoma merupakan jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot serta di tulang. Yang keenam, kanker karsinoma in situ merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Kemudian, obat-obat anti kanker. Yang pertama itu nama obatnya alkylating agent. Mekanisme kerjanya, obat ini menghambat sel agar tidak membelah dengan merusak DNA-nya. Biasanya digunakan untuk mengobati
kanker payudara, dan leukemia. Obat alkylating agen sebagai contoh adalah busulfan. Yang kedua, obat antimetabolit. Mekanisme kerjanya, obat ini mengganggu DNA dan RNA dalam sel agar tidak membela diri. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker usus, kanker ovarium, dan kanker payudara. Sebagai contoh, obat anti kanker tipe ini adalah azacitidin. Yang ketiga, anti-tumor antibiotik. Mekanisme kerjanya, obat ini tidak seperti antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri, tetapi mengubah DNA dalam sel kanker agar tidak tumbuh dan membelah. Obat golongan ini contohnya adalah anthracycline atau daunorubicin atau epirubicin, atau non-anthracycline seperti bleomycin dan dactinomycin. Yang keempat, obat topoisomerase inhibitor. Mekanisme kerjanya, obat ini dapat mengganggu enzim topoisomerase yang menyebabkan reaksi kimia dalam sel hidup. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker pankreas, kanker paru-paru, dan kanker kolorektal. Obat tipe ini sebagai contoh adalah camptothecin. Yang kelima, obat mitosis inhibitor. Mekanisme kerjanya, obat untuk tumor ganas ini bekerja dengan menghentikan sel untuk membelah. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker limfoma dan kanker darah. Sebagai contoh tipe obat ini adalah yakni docetaxel, vinorelbin, dan paclitaxel. Yang keenam, obat kortikosteroid. Mekanisme kerjanya, obat ini berguna untuk mencegah efek samping kemoterapi seperti mual dan muntah. Obat yang digunakan sebagai contoh adalah prednison dan metilprednisolon dan dexamethasone. Kemudian ini adalah salah satu contoh sel dalam kanker. Pada gambar ini bisa dilihat, ini merupakan sel kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah